Shalom, perkenalkan nama saya Ignatia Melayu dengan NIM 223611175. Di sini saya akan membuat sebuah web, yaitu peminjaman buku perpustakaan berbasis web. Nah, langkah pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan fungsional. Nah, yang pertama login dan autentikasi pengguna. Sistem menyediakan dua fitur login, yaitu dua peran admin dan user. Nah, admin sebagai petugas perpustakaan dan user mahasiswa atau peminjam. Nah, validasi login berdasarkan username dan password. Sistem mendeteksi hak akses berdasarkan jenis akun. Terdapat fitur logout yang aman. Yang kedua, dashboard admin dan user. Admin melihat statistik jumlah buku, jumlah user, buku yang sedang dipinjam, melihat notifikasi buku yang belum dikembalikan, sedangkan user melihat daftar buku tersedia, melihat status peminjaman pribadi, dan mendapat notifikasi batas pengembalian. Yang ketiga, manajemen buku oleh admin. Admin dapat melakukan tambah data buku baru, edit data buku, hapus data buku. Sistem menampilkan daftar buku lengkap dengan pencarian. Yang keempat, ada pencarian dan katalog buku. User dan admin. Pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul, penulis, tahun terbit, kategori. Sistem menampilkan hasil pencarian dalam bentuk daftar. Detail buku menampilkan sampul, deskripsi, jumlah tersisa, status, tersedia atau sedang dipinjam. Dan yang kelima, fitur peminjaman buku oleh user. User dapat mengajukan peminjaman buku yang tersedia saat peminjaman dicatat, dan nama peminjam, judul buku, tanggal pinjam, tanggal harus dikembalikan. Sistem memeriksa apakah user masih memiliki tanggungan, dan status peminjam menunggu dipinjam atau dikembalikan. Yang keenam yaitu pengembalian buku. User melakukan konfirmasi pengembalian. Admin memverifikasi dan memperbarui status buku. Sistem mencatat tanggal pengembalian aktual. Jika melebihi batas waktu, sistem memberi status terlambat dan menghitung denda. Yang ketujuh, ada riwayat peminjaman. User dapat melihat daftar buku yang pernah dipinjam, dan admin dapat melihat seluruh data peminjaman. Filter berdasarkan tanggal user atau status. Yang kedelapan, ada manajemen data user admin. Admin dapat melihat daftar user yang terdaftar. Admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus user. Admin dapat mengatur ulang password user jika lupa. Yang ketujuh, ada notifikasi dan reminder. Sistem memberi notifikasi otomatis ke user saat tanggal pengembalian hampir tiba, saat buku terlambat dikembalikan, dan notifikasi bisa melalui email atau dashboard opsional. Yang ke-10, ada keamanan data. Nah, di sini data penting disimpan di database MySQL. Setiap aktivitas dicatat seperti login dan logout, aksi tambah, edit, hapus data, peminjaman, dan pengembalian. Lalu di sini ada tabel yang saya buat menggunakan Whimsical. Nah, di sini ada users, buku, peminjaman, pengembalian, kategori, dan log aktivitas. Pada user ada ID user, nama, username, password, dan role. Yang ke bagian buku ada ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, stok, deskripsi, kategori, dan sampul. Bagian peminjam ada ID peminjaman, ID user, ID buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali, juga status. Bagian pengembalian ada ID pengembalian, ID peminjaman, tanggal dikembalikan, dan denda. Pada kategori ada kategori ID dan juga nama. Ini yang terakhir. Pada log aktivitas ada ID log, ID user, aktivitas, dan waktu. Nah, dari user ke buku, dipinjam, dikembalikan, kategori, dan juga log aktivitas.
Nah, di sini saya sudah membuat webnya. Masuk pada browser. Lalu kita ketikkan localhost. Localhost perpustakaan karena nama database saya itu perpustakaan. Di sini kita langsung diarahkan pada pusat login. Nah, di sini pertama saya akan login sebagai admin. Login. Dan di sini langsung diarahkan pada dashboard admin. Nah, di sini ada 2 buku, 2 user, dan 1 buku yang dipinjam. Nah, di sini saya akan kelola buku. Saya ingin menambahkan buku statistik. Penulisnya misalkan kita tahun 2010. Penerbit Arjuna dan stoknya 50. Lalu kita simpan dan otomatis akan tersimpan di daftar buku. Saya akan menambahkan lagi 1 buku, yaitu buku bahasa Inggris. Penulis Nila Anili, tahun 2020. Penerbitnya Andika, dan stoknya cuma 20. Lalu kita simpan buku dan akan tersimpan di sini. Juga jika kita ingin menghapus buku, misalkan di sini saya ingin menghapus buku bahasa Inggris, sisa tekan hapus. Localhost menyatakan hapus, tekan OK, dan otomatis akan terhapus. Selanjutnya kita coba mengedit nomor 2, yaitu matematika dasar. Kita ubah stoknya menjadi 98. Lalu kita simpan perubahan. Nah, otomatis di sini bagian aksi berubah jadi 98. Selanjutnya kita kembali, lalu kita masuk pada kelola user. Di sini saya ingin menambahkan user Agnes Sumbulayu dengan user Agnes dan password. Lalu saya simpan. Nah, di sini bertambah lagi 1 user. Nah, jika saya ingin menghapus, saya tekan hapus. Misalkan di sini saya ingin menghapus user yang kedua. Localhost menyatakan hapus, lalu OK, otomatis akan terhapus. Lalu kita kembali ke dashboard. Selanjutnya kita log out dan akan kembali ke halaman login yang pertama. Sekian hasil penjelasan dari saya. Terima kasih.